Tulis layarnya. Ayah, Ya, oh, Engkol. ya. Baik, Ibu Bapak semuanya, kita mulai saja kegiatannya. Memanfaatkan sisa waktu walaupun ya sekitar 40 menit ya. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan irodahnya. Pada malam ini kita masih ditakdirkan bermuajahah dalam kegiatan pembelajaran Nahwu Shorof Dasar via Zooming. Semoga itikad yang selalu tersemat dalam hati kita untuk menyertai kita dalam kegiatan ini selalu ibtigoa mardotillah, mencari doa Allah Subhanahu wa amin ya taala. Allah. Amin. Amin. Baik, Ibu Bapak semuanya, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari maklum yang kemarin sudah kita bahas satu wajan kalau tidak salah, yaitu wajan yaf'alu, ya. Nah, berikutnya adalah wajan yaf'ilu. Yaf'ilunya sudah belum ya kemarin? Belum. Oh, baru satu, Ustaz. Harus Oh iya. satu, Pak Ustaz. Satu. Baik, sekarang kita wajan yaf'ilu bentar. Ya, wajan yaf'ilunya kita kebawahkan saja biar kelihatan. Ya, Ini.
Ya serahin gue. Beda mah gak suka sama. Bentar sekadapnya. Nah, Ya. ya. Baik Ibu Bapak semuanya, di layar sudah saya tampilkan tasrif fi'il mudhari dengan wajan yaf'ilu, yang mana ain fi'ilnya berbaris kasroh. Nah, di sini ya yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilani yaf'iluna. Oh, ini ada hijau-hijau ya, kelihatan ya? Ya, Oh, ada tanda checklist. ada Iya. 4. Oh ya, bentar ini harus dikeluarkan dulu. Apa itu? Keluarkan dulu, bentar. Ya, baik Ibu Bapak semuanya. Ya, ini wajan yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilani, yaf'ilna, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilna, af'ilun, af'ilu. Jadi pada prinsipnya sama, yang membedakan antara wajan yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu adalah baris pada ain fi'ilnya. Dan dalam memberikan terjemah pun sama, ya. Di sini sudah saya sertakan ada 3 kalimat yang mengikuti wajan lu. Ada sami'a yasma'u, artinya mendengar. Jalasa yajlisu. Oh ini, maaf ini salah nih. Harusnya jangan dipakai ya. Sami'a yasma'u itu salah. Harusnya jangan dipakai. Bentar. Yajlisu, yajlisu.
Baik, ada dua kalimat, jalasa yajlisu dan gosala yagsilu. Ya, jalasa yajlisu artinya duduk, gosala yagsilu artinya mandi. Karena sudah diberikan materi sebelumnya, yaitu menggunakan wajannya fa'alu, coba kita tasrifkan kalimat yajlisunya ke dalam tasrif. Silakan Ibu Bapak memasukkan kalimat yajlisu ke dalam tasrifnya. Yajlisu, Yajlisu, yajlisan, yajlisan, yajlisuna. Yajlisu, Tajlisani, yajlisna, tajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisina, tajlisan, tajlisna, ajlisu, najlisu. Baik. Coba Ibu Bapak buatkan dalam bahasa Arab menggunakan kata dasar jalasa yajlisu yang mempunyai arti dasarnya adalah duduk. Bagaimana dalam bahasa Arabnya yang artinya saya sedang duduk? Ajlisu. Ya, ajlisu ya, huruf hamzah di awalnya, ajlisu. Jadi dalam fi'il mudhari ada beberapa kalimat yang bisa diketahui secara lebih mudah, yaitu melihat huruf mudhari'ahnya. Kalau domir ana pelakunya aku, ya, maka awalnya hamzah ya. Contoh di sini ajlisu ya, aku sedang duduk. Kami sedang duduk. Najlisu, betul. Dia seorang perempuan sedang duduk. Tajlisu. Engkau seorang laki-laki sedang duduk. Yajlisu, Tajlisu. Nah, yajlisu, jadi kalimat tajlisu itu bisa mempunyai dua arti. Arti yang pertama, kalimat tajlisu adalah dia seorang perempuan sedang duduk. Nah, arti yang kedua sama menggunakan kalimat tajlisu, tapi artinya engkau seorang laki-laki sedang duduk. Ya, jadi sama dalam kalimat, tapi bisa mempunyai arti berbeda. Nah, untuk memastikan arti yang mana dalam sebuah susunan kalimat atau jumlah mufidah, itu tergantung syakul kalamnya, ya, susunan kalimatnya. Nanti ada kalimat-kalimat penyerta yang lain yang akan memastikan ya arti yang mana yang dipakai. Baik, selanjutnya, engkau seorang perempuan sedang duduk. Tajlisina. Kalian berdua sedang duduk. Tajlisani. Ya, tajlisani. Ya, laki-laki maupun perempuan, kalau kalimatnya kalian yang menunjukkan mukhatab atau orang kedua sama, yaitu kalimatnya tajlisani, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka berdua perempuan sedang duduk. Tajlisani. Ya, masih menggunakan kalimat yang sama, tajlisani. Jadi kalimat tajlisani ya, itu ada tiga. Bisa tajlisani untuk mereka berdua perempuan, bisa tajlisani untuk kalian berdua laki-laki, dan bisa pula kalimat tajlisani ini untuk kalian berdua perempuan. Menggunakan kalimat yang sama ya. Jadi ada tiga kalimat tajlisani. Tuh. Selanjutnya, kalian semua laki-laki sedang duduk. Tajlisuna. Tajlisuna. Ya. Kalian semua perempuan sedang duduk. Tajlisina. Tajlisna. Tajlisna.
Mereka semua laki-laki sedang duduk. Yajlisuna. Yajlisuna. Mereka semua perempuan sedang duduk. Yajlisna. Ya, jadi di sini nampak ada mereka semua perempuan, awalnya huruf ya, yajlisna. Tapi kalau orang kedua, kalian semua perempuan tinggal merubah huruf ya dengan tajlisna. Gitu. Kalau mereka semua laki-laki menggunakan huruf ya awalnya yaf'iluna, yajlisuna huruf ya awalnya. Tapi kalau kalian semua laki-laki, nah tinggal mengubah huruf ya menjadi tajlisuna. Nah, itu perbedaannya. Jadi orang ketiga dalam jumlah banyak menggunakan huruf ya di awalnya. Adapun orang kedua dalam jumlah banyak menggunakan huruf ta di awalnya. Nah. Baik, Ibu Bapak semuanya. Sekarang kita ganti dengan gosala yagsilu. Gosala yagsilu mempunyai arti mandi. Coba bagaimana dalam bahasa Arabnya yang artinya engkau seorang laki-laki sedang mandi. Tagsilu. Tagsilu. Ya, tagsilu. Ya. Engkau seorang perempuan sedang mandi. Tagsilina. Tagsilina. Betul. Kalian berdua sedang mandi. Tagsilani. Ya, tagsilani. Kalian semua laki-laki sedang mandi. Tagsiluna. Kalian semua perempuan sedang mandi. Tagsilna. Iya. Dia seorang perempuan sedang mandi. Tagsilu. Saya sedang mandi. Agsilu. Kami sedang mandi. Nagsilu. Iya. Gimana Ibu Bapak? Mengerti? Insyaallah. Ya. Oke. Nah, jadi nanti sering latihan seperti ini. Caranya bagaimana? Untuk pembendaharaan kata, mencari kalimat-kalimat yang lain yang satu pola dengan yakilu. Kita bisa menggunakan buku sorop kalau sudah punya yang hijau. Hijau ya Ustaz. Ini ada Ustaz. Yang tasrif Pak Ustaz? Ya. Buku sorop silakan dibuka yang hijau. Kalau punya. Yang ini ya Ustaz. Ya betul, yang itu Bu Haji. Nah itu di belakangnya ada kamusnya. Ya. Di atas. Oh iya. Yang Ya. Kalau punya buku yang hijau, buku tasdif, ya, seperti yang ini. Kalau ini cetakan dulu, ya, cetakan dulu. Tapi isinya sama dengan cetakan yang sekarang. Paling sedikit beda halaman. Coba dibuka di bagian belakang ada tulisan kamus mini. Nah, seperti ini. Ada tulisan
kamus mini. Ya Ustaz. Ada Ustaz. Ya. Ada. Ada, baik. Di halaman pertama sesudah judul tadi itu polanya fa'ala yaf'ilu. Ada, Bu? Ada. Ada ya. Iya. Nah, di sini kita bacanya dari arah kanan ya. Ada kasaro. Kasaro strip kasron. Maksudnya apa? Kasaro fi'il madinya berarti fi'il mudhari'nya apa? Yaksiru. Yaksiru, betul. Jadi kasaro yang artinya memecahkan itu fi'il mudhari'nya bisa dipastikan yaksiru. Karena kalimat tersebut masuk di antara wajan fa'ala yaf'ilu. Begitu. Jadi kasaro pasti fi'il mudhari'nya yaksiru. Nah, maka masdarnya kasron. Nah, itu masdar. Oh. Nah, Itu ya, masdar. itu tasrif usul. Ya, tasrif usul di sini saya belum membahas ya. Ya. Belum membahas tasrif usul, tapi kemarin kita bahas isim dulu. Ya, itu di tasrif usul ada yang disebut dengan masdar. Ya. Nah, kasaro itu pasti yaksiru. Gosala Yaksilu. yaksiru. Kotofa yaksiru. Ya. Yaksal. Amala Milu. yahmilu. Nah, jadi kalau ingin memperkaya pemendaharaan katanya, paling tidaklah kamus yang ada di buku hijau ini bisa dipakai. Nah, nanti kalau ingin lebih banyak lagi kalimat yang kita ketahui, nah ibu bapak bisa memilikinya. Ini ya, kamus seperti ini. Nah, ini juga di online banyak lah. Ya. Arab Indonesia. Ya. Nah. Baik, ibu bapak semuanya. Nah, di kamus yang hijau tadi, salah satunya kasaro, ya. Kasaro itu apa? Memecahkan. Memecahkan. Baik. Nah, caranya sama. Tinggal memasukkan saja ke tasrif. Ya, yaksiru, yaksirani, yaksiruna, terus ke bawah sampai aksiru, naksiru, begitu. Ya. Coba ibu bapak minta diterjemahkan dari kasaro tadi. Aksiru, Saya memecahkan. Saya sedang memecahkan. saya sedang memecahkan. Naksiru, Kami sedang memecahkan. ya. Taksirina, taksirina. Laki-laki atau perempuan sedang memecahkan. Iya, betul. Kau seorang perempuan sedang memecahkan. Yaksiruna, yaksiruna. Mereka semua laki-laki sedang memecahkan. Sekarang pakai tak. Taksiruna. Kalian semua laki-laki sedang memecahkan. Iya. Sedang Jadi memecahkan. tinggal mengubah saja dari mereka menjadi kalian. Yaksirna. Yaksirna. Mereka semua perempuan sedang memecahkan. Iya, mereka semua perempuan sedang memecahkan. Kita ganti huruf ya-nya dengan tak. Taksirna. Kalian semua perempuan sedang memecahkan. Perempuan Ya, sedang kalian semua perempuan sedang memecahkan. Yaksironi, pakai ya awalnya. Yaksironi.
Dia mereka berdua laki-laki sedang memecahkan. Iya, betul. Mereka berdua laki-laki sedang memecahkan. Pakai huruf ta awalnya. Taksironi. Mereka Ada berapa? Kalian berdua laki-laki. memecahkan. Ya, yang pertama kalian berdua boleh. Kalian, kalau kita berurutan dari atas. Oh, berarti Taksironi mempunyai arti 3. Yang pertama, Mereka berdua mereka berdua perempuan sedang memecahkan. iya, mereka berdua perempuan sedang memecahkan. Berikutnya, Kalian Kalian berdua laki-laki sedang memecahkan. iya. Dan terakhir yang ketiga, kalian berdua Kalian berdua perempuan sedang memecahkan. ya. Bisa dipahami ya, Ibu Bapak semuanya? Insya Allah Ya. tinggal menghafal. Iya, tinggal menghafal. Nah, kalau menghafal itu nanti sajalah, sendiri-sendiri di rumah, ya Bu ya. Jadi langkah-langkahnya sudah kita lewati bersama. Nah, ini adalah proses pemahaman. Nah, nanti harus ditunjang dari sisi penghafalan. Jadi memang sebuah keniscayaan bahwa tasrifnya harus dihafal. Tapi kita cukup menghafal wajannya saja. Contoh di sini yafilu, yafilani, yafiluna. Nah, tinggal itu saja. Adapun kalimat-kalimat yang lain yang mengikuti pola tersebut tidak perlu dihafal karena akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi kalau kita sudah hafal yafilu, yafilani, yafiluna, tafilu, tafilani, yafilna, tafilu, tafilani, tafiluna, tafilina, tafilani, tafilna, afilu, nafilu. Kalimat apapun yang satu pola dengan itu sudah bisa dipastikan. Kita bisa gitu. Ya. Karena wajannya, rumusnya sudah kita hafal. Nah, gitu. Di sini kan ada 3 pola. Ya, ada yaf'alu, yaf'ilu. Nah, yang berikutnya adalah pola yaf'ulu. Nah, ini pola yaf'ulu. Seperti yang saya sampaikan, secara prinsip sama. Yang membedakannya hanya baris pada ain fi'il. Kalau tadi ainnya berbaris kasroh, nah sekarang ainnya berbaris doma. Ya, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Coba kita bareng-bareng. Kalau yang sudah hafal boleh tidak melihat teksnya. Ya. Yaf'ulu, maka yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, taf'ulu, taf'ulina, ya. Baik Ibu Bapak semuanya, seperti biasa kita adakan latihan. Di sini ada 3 kalimat, ada sajada yasjudu artinya menolong, dan koma yakumu artinya berdiri. Baik, karena Ibu Bapak sudah mengikuti beberapa latihan di wajan sebelumnya, saya akan mencoba mengacak ya. Merandom, mengacak dari ketiga kalimat tersebut ya, sajada yasjudu sujud, nasro yang suruh menolong, dan koma yakum berdiri. Yang saya minta dari Ibu Bapak adalah membuat kalimat dalam bahasa Arabnya dari pengertian berikut ini, dari terjemah berikut ini. Baik, pertama, kami sedang berdiri. Nakumu
Ya, Aku nakumu. Betul. Engkau seorang perempuan sedang menolong. Tak Surina. tak tak Ya, Ansurina. Betul. Lina. Saya sedang sujud. Asjud. Isjud. Tujuh. Isjud. Asjudu. Oh, Ya. Hamzahnya di fathah ya. Asjudu. asjud. Ya, betul. Asjud. Engkau seorang laki-laki sedang berdiri. Taqumu. Takulu. takumu. Iya, takumu. Engkau seorang laki-laki sedang berdiri, takumu. Taqumu. Kalian semua laki-laki sedang menolong. Turuna. Tak turuna. Iya, tansuruna. Betul. Kalian semua perempuan sedang sujud. Ta Yanfurna. Ya. Sujud. Sujud. Kalian semua perempuan sedang sujud. tasjudna. Iya, tasjudna. Sujudna. Ya, tasjudna. Engkau seorang perempuan sedang berdiri. Taqumina. Takumina. Takumina. Ya, kunya panjang. Takumina. Ya, takumina. Kenapa demikian? Karena dalam kalimat koma yakumu ada huruf yang di tengah yang tidak bisa menerima baris, yaitu huruf alif. Nah, coba kita bandingkan kalimat koma dengan kalimat nasoro dengan kalimat sajada. Sajada 3 huruf, tiga-tiganya punya baris. Sinnya punya baris fathah, jimnya pun demikian, juga dalnya. Sajada, tiga-tiganya punya baris. Nasoro pun demikian. Nun, sodro, tiga-tiganya punya baris. Ya, baris fathah. Tapi coba koma. Dalam kalimat koma ada berapa huruf? 3. 3, tapi barisnya berapa? Barisnya 2. 2. Barisnya hanya 2. Jadi ada huruf yang tidak punya baris, yaitu huruf Alif. alif. Karena huruf alif itu terlarang untuk menerima baris. Ya, mana amin zuriha at-ta'zur. Ya, nanti kita belajar juga i'rab nanti insya Allah ke depannya, ya. Ya, meng'irabkan. Untuk sementara kita modali dulu diri kita, ya, pengetahuan dasarnya, nahwu shorof dasar. Ya, jika kita sudah tuntas, maka cukup waktu nanti kita memperkaya diri lagi, ya, dengan keilmuan tingkat berikutnya, gitu, yaitu i'rabnya. Nah, kalimat koma yakumu, koma itu 3 huruf, tapi huruf alif atau ain fiilnya, yaitu ain fiil itu yang di tengah, dalam hal ini yaitu huruf alif, itu tidak boleh menerima baris. Makanya kalimatnya koma, koknya dibaca panjang. Nah, ketika dibuat menjadi fiil mudhari'nya yakumu, ya, koma yakumu. Kalau sajadah yasjudu tanpa wawu. Tapi kalau koma yakumu ada wawunya, begitu. Kenapa ada wawunya? Karena harus ada huruf madnya. Ko kan alif huruf mad. Kalau patah sebelumnya huruf madnya alif. Tapi yakumu barisnya domah. Maka huruf mad untuk domah ya wawu, begitu. Ya, koma yakumu. Nah, yakumu ketika dimasukkan di tasrif
Nah, begitu kalau untuk kalimat yang mempunyai arti engkau seorang perempuan sedang berdiri, berarti dari kalimat yakumu, ya-nya kita ganti dengan huruf ta, kemudian setelah huruf mim yang asalnya mu menjadi mina. Jadi taku mina, begitu. Mu-nya tetap dibaca panjang, ya. Gitu. Taku mina. Nah, mi-nya dipanjangkan ke huruf ya. Baik. Mina. Pakai ya banyak. Pakai ya. Mina. Ya, betul. Pakai ya karena ya-nya sebagai ciri Man. domir anti. Oh, domir. Jadi ya nun fathahnya sebagai ciri domir anti. Ya, anti. Ada yang mau ditanyakan? Ibu bapak semuanya? Oh, Pak, upami huruf misalnya nun bete koma. Jangan upami kete kuma digantos wau, kima digantos ya gitunya. Ngangge ya. Upami kasroh. Upami kasroh kuma maksana, Ibu? Upami domah ngangge wau. Upami kasroh ngangge ya. Upami fathah kasroh ngangge ya. Fathah ngalip betul. Leres. Coba, leresnya. Leres. Mohon. Ya, jadi kayak upami dimajhulkan, nanti ada kan dimajhul nih. Nanti ada disebut dengan fi'il mudhari majhul. Wajahnya apa? Wajahnya fu'ila. Begitu. Ya, fu'ila kalau fi'il madi. Kalau fi'il mudhari yuf'alu. Kalau fi'il mudhari. Kalau fi'il madinya fu'ila. Ya. Jadi kalau koma jadi kima, Bu. Kima. Jadi kalau koma dia berdiri, kalau kima dia didirikan. Kola dia berkata. Tapi kalau dimajhulkan untuk membuat kata kerja dalam bentuk pasif, ya, maka jadi kila. Ya, karena wajan pu'ila, cuma masalahnya tidak bisa pu'ila karena huruf di tengahnya kosong, yaitu kola. Beda kalau nasoro misalnya. Nasoro fi'il madi maklum. Wajahnya fa'ala, nasoro fa'ala. Ketika dibuat menjadi fi'il madi majhul, hanya satu wajan, yaitu wajannya fu'ila. Berarti nasoro jadi apa? Nusiro. Kalau sajadah jadi apa? Dimajhulkan. Sujida. Jida. Jadi nasoro artinya menolong. Kalau nusiro ditolong. Itu arti sederhana. Kalau arti lengkapnya domirnya harus dihadirkan. Berarti begini. Kalau nasoro dia seorang laki-laki telah menolong, maka tatkala dimajhulkan kalimatnya menjadi nusiro, mempunyai arti dia seorang laki-laki telah ditolong. Nah, itu. Jadi dia seorang laki-lakinya tidak berubah karena itu domir pelaku. Cuma masalahnya bukan sebagai yang tapi yang di. Jadi nusiro dia seorang laki-laki telah ditolong. Tapi untuk koma atau kola, ya kola, maka tatkala dimajhulkan wajahnya kan pu'ila. Cuma masalahnya huruf yang di tengahnya kosong, tidak punya baris.
Maka bentuk majhul dari koma jadi qima, kola jadi qila. Ketika ki otomatis karena ki itu barisnya kasroh, berarti huruf madnya harus Ya. 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 Jadi ketika baca qila huruf ya. Kalau kola huruf alif. Alif. Ya. Begitu. Out. Buat. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Ustadz, ufami Boleh. perbedaan wajan dari yaf'alu ke yaf'ulu. Selain majhul itu apa ada perbedaan arti enggak? Dari wajan Yaf'alu sama ke yaf'ulu. yuf'alu. Ke yuf'alu. Yaf'ulu ke yaf'alu. Oh, tidak. Kalau wajan yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu itu tidak ada perbedaan secara arti. Karena sama-sama maklum, fi'il mudhari maklum. Nah, kenapa ada 3 wajan? Karena memang faktanya kalimat dalam bahasa Arabnya demikian. Jadi tidak hanya wajan yaf'alu, ada wajan yang yaf'ilu, contoh yasmi'u, contoh yajlisu, itu wajannya yaf'ilu, yagsilu. Kalau kita buka di kamus yang buku hijau itu kan yaksiru, gosala yaksilu, kotopa yaktipu, hamala yahmilu, jalasa yajlisu, goparo yagfiru, halaka yahliku, terus. Nah, itu semua wajannya wajan yaf'ilu. Dari fi'il madi, fa'ala. Nanti ada lagi dari fi'il madi, fa'ila ada nanti. Dari fi'il madi, fa'ila. Ya, ada fa'ila yaf'ilu. Seperti hamida. Oh maaf, bukan tuh. Dari fa'ila yaf'ilu. Mi'a 5. Ya, ada hasiba, hasiba yahsibu, naima yanhimu, begitu ya. Nah itu. Jadi baik pola yaf'alu, yaf'ilu maupun yaf'ulu, karena ketiga-tiganya sama fi'il mudhari maklum, maka tidak ada perbedaan arti. Semuanya menunjukkan fi'il mudhari dalam bentuk aktif. Ya. Jadi mempunyai arti begitu, sedang ya. Nah, tapi kalau dimajhulkan semuanya sama. Jadi yuf'alu. Yang asalnya yaf'alu jadi yuf'alu. Yang asalnya yaf'ilu jadi yuf'alu. Yang asalnya yaf'ulu jadi yuf'alu. Tetap satu pola, yuf'alu. Gitu. Nah, kalau dimajhulkan tentunya beda artinya. Tidak menunjukkan aktif, tapi menunjukkan pasif. Kalau wajannya diubah menjadi majhul. Majhulnya untuk fi'il mudhari, polanya yuf'alu. Hanya satu pola. Kalau fi'il mudhari maklumnya bisa 3 pola. Bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'ulu. Contoh. Ini polanya yansuru. Yansuru polanya yaf'ulu. Kalau dimajhulkan jadi bagaimana yansuru? Mudhari'nya. Yunsiru. Yunsoru. Oh, Yunsoru. Ya. Jadi fi'il mudhari majhul itu wajannya yuf'alu. Hanya satu pola, yuf'alu. Baik fi'il mudhari maklumnya yaf'ulu, contoh yansuru. Sekarang kalau fi'il mudhari'nya yang wajannya yaf'ilu. Tadi sudah kita. Nah, contoh ini. Ada yagsilu. Yagsilu fi'il mudhari wajan yaf'ilu. Ini fi'il mudhari maklum. Bagaimana kalau dimajhulkan yagsilu jadi bagaimana?
Yugsalu. Salu. Yugsalu, betul. Jadi kalau yagsilu dia seorang laki-laki sedang mandi, kalau yugsalu Mandikan. Sedang dimandikan. Yang dimandikan. ya, kalau terjemah lengkapnya bagaimana supaya pelakunya dihadirkan? Dia seorang Seorang laki-laki sedang laki-laki Ya, memandikan. dia seorang laki-laki sedang dimandikan, begitu. Nah, begitupun pola yang yaf'alu. Nah, kita sebelumnya sudah nih contoh yaj'alu artinya menjadikan. Itu fi'il mudhari maklum. Ya, kata kerja bentuk sedang dalam bentuk aktif sehingga diberikan imbuhan me. Yaj'alu dia seorang laki-laki sedang menjadikan. Itu terjemah lengkapnya. Coba dimajuhulkan jadi bagaimana? Yuj'alu. Yuj'alu. Yuj'alu tetap polanya sama. Yuj'alu artinya bagaimana? Dia seorang laki-laki laki-laki sedang dijadikan. Nah, begitu. Dia seorang laki-laki sedang atau akan dijadikan. Jadi pola fi'il mudhari majhul hanya satu polanya, apa? Yuf'alu. Baik dari fi'il mudhari maklum yaf'alu maupun dari fi'il mudhari maklum yaf'ilu dan dari fi'il mudhari maklum yaf'ulu, tetap ketika dimajhulkan hanya satu pola, yaitu polanya yuf'alu. Gitu. Bagaimana? Bisa dimengerti? Insyaallah. Allah. Iya. Nah, bagaimana tasrifnya? Tinggal dimasukkan saja. Contoh. Nah, ini kan ini maklum nih, yaf'alu. Kita ganti saja menjadi yuf'alu. Berarti kalau kita tasrif coba yuf'alu. 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 Yuf'alani. Yuf'alu. Tuf'alu. Tuf'alani. Tuf'alna. Tuf'alu. Tuf'alani. Tuf'aluna. Baris keempat. Tuf'alina. Tuf'alani. Uf'alu. Tuf'alna. Oke, terakhir. Uf'alu. Nuf'alu. Oke, coba ibu bapak latihan. Saya akan membuat soalnya dalam bentuk majhul. Baik, kita menggunakan kata yaj'alu yang bentuk fi'il mudhari maklumnya punya arti menjadikan. Coba ibu bapak buat dalam bahasa Arab yang artinya saya sedang dijadikan. Uj'alu. Uj'alu. Kami sedang dijadikan. Nuj'alu. Kami sedang dijadikan. Nuj'alu. Nuj'alu. Engkau seorang laki-laki sedang dijadikan. Tuj'alu. Tuj'alu. Engkau seorang perempuan sedang dijadikan. Tuj'alina. Tuj'alina, betul. Kalian berdua, laki-laki atau perempuan sedang dijadikan. Tuj'alani. Tuj'alani. Kalian semua laki-laki sedang dijadikan. Aluna. Tuj'aluna. Kalian semua perempuan sedang dijadikan. Tuj'alna. Tuj'alna, betul. Mereka berdua laki-laki sedang dijadikan. Yuj'alani. Ya. Mereka berdua perempuan sedang dijadikan. Tuj'alani. Tuj'alani. Mereka semua laki-laki sedang dijadikan. Yuj'aluna. Yuj'aluna.
Mereka semua perempuan sedang dijadikan Yuj'alna. Ana. ya, yuj'alna, betul. Nah, seperti itulah. Jadi sebetulnya ya, kalau kita pelajari dengan seksama dan kita mencoba serangkaian latihannya, ya kita bisa mengikuti pelajaran ini, ya. Karena secara prinsip semua orang terlahir bodoh, tidak tahu. Ya, semua orang tanpa kecuali. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wallahu, dan dialah Allah, akhrajakum, yang telah mengeluarkan kalian, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Nah, artinya bodoh kan? Semua orang gitu. Wa ja'ala lakum, dan dia Allah menjadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, ya, wal wada, dan akal, wal afidata, dan akal, la'alakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ya, jadi itu surah An-Nahl ayat 78 tadi adalah salah satu dalil dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai referensi bahwasanya semua orang asalnya tidak bisa begitu. Jadi mereka-mereka yang ahli hari ini, ya, pada asalnya mereka pun tidak bisa, sama seperti kita hari ini gitu. Dan kita sedang proses, ya, untuk menjalani syariat yang Allah tetapkan, bahwa ada kewajiban bagi kita untuk belajar. Jadi tuntutannya bagi kita, tuntutannya adalah menunaikan kewajiban. Nah, pun bisa atau tidaknya, nah, itu mutlak kita serahkan kepada Allah SWT, ya. Setelah kita berikhtiar, berdoa, dan kita yakin bahwa hasil tidak akan pernah mengingkari prosesnya. Ya, Mungkin itu saja. ya Ustaz. Ya, untuk pertemuan kita malam ini kita cukupkan demikian. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Tetap sehat dan tetap semangat. Semangat. Amin. Ya Allah, semangat. Ya. Mohon undur diri. Pak Ustadz. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ustaz. Atur nuhun Pak Ustadz. Sami-sami Ibu Bapak sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi